Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maroni Fuad, guru PJOK dari SMP Presiden Cikarang, Bekasi. Setelah mengikuti pelatihan mandiri mengajar yang terdiri dari 7 topik, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya adalah yang pertama, sebagai contoh, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Contoh yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Contoh yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Contoh yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas kepada siswa. Serta contoh yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bertindak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris
Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zamannya murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid mempunyai kekuatan atau potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yakni Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutpuri Handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisenta pendidikan, yaitu yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat atau pergerakan pemuda sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar.